Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlita Maudina, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kota Banjarbaru. Angkatan 10, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memaparkan pengalaman belajar pada agenda 3. Pada agenda 3, yang dipelajari adalah mengenai peran ASN dalam NKRI, di mana perannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen ASN, kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, whole of government. Dalam manajemen ASN, saya belajar mengenai pengadaan jabatan ASN, baik itu CPNS dan P3K. Dari segi pemenuhan jabatan, perekrutan, penilaian kinerja, promosi, penggajian, hingga pemberhentian. Dalam manajemen ASN, pemerintah menerapkan merit system. Pada merit system, pemerintah melakukan penerimaan ASN baru dengan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, atau ilmu pengetahuan, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang. Objektivitas ini dilakukan pada semua tahapan, mulai dari perekrutan, pengangkatan, dan promosi secara terbuka dan kompetitif. ASN memiliki peran penting dalam pelayanan, yaitu pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, seorang ASN terhubung dengan masyarakat luas. Khususnya saya adalah sebagai seorang guru yang selalu berhubungan dengan orang tua siswa. Dalam melaksanakan pelayanan publik harus secara optimal dan prima, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap orang tua siswa. Ada 9 prinsip yang harus dilakukan dalam pelayanan publik. Pertama, bersikap partisipatif. Kedua, bersifat transparan dalam hal apapun selama masih dalam batas wajar. Ketiga, responsif terhadap pertanyaan maupun keluhan orang tua siswa. Keempat, tidak diskriminatif. Artinya, dalam melayani mereka, kita tidak membeda-bedakan latar belakangnya. Kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, aksesibel. Artinya, mudah dipahami dan dijangkau oleh mereka. Kedelapan, akuntabel. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Selain 9 prinsip tadi, ada juga beberapa etiket dan etika yang dilakukan dalam pelayanan publik. Pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan bertegur sapa, yaitu dengan ramah, sopan, dan santun saat menyapa dan menegur orang lain. Kedua, etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan, yaitu dengan lembut, tangan menyentuh jari dan menatap mata lawan. Yang ketiga, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, yaitu apabila kita dalam keadaan duduk, maka segeralah berdiri, tersenyum, menyapa dengan bahasa yang sopan, dan bersikap ramah. Yang keempat, etiket ketika bertelepon, yaitu pertama kita harus mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan kita menelpon dengan bahasa yang sopan dan jelas. Dan yang terakhir, menutup telepon dengan mengucapkan salam kembali. Kelima, etiket dalam menangani keluhan, yaitu mendengarkan keluhan mereka dengan baik, meminta maaf dengan tulus, tanyakan bagaimana cara kita bisa memperbaiki permasalahan tersebut, dan yakinkan mereka bahwa kita bisa memperbaikinya dan akan berusaha agar tidak terulang kembali. Dan kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Pembelajaran selanjutnya adalah whole of government, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menyatukan suatu sistem pemerintahan sehingga tata kelola whole of government yang saya pelajari adalah pentingnya sinergi antar lembaga di pemerintahan. Sinergi kerjasama ini dilakukan agar pelayanan publik yang diberikan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. Sekian pemaparan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government yang saya pahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
kesalahan kata maupun ucapan. Tak luput saya ucapkan terima kasih kepada tutor Agenda 3, Bapak Ahmad Riyadi, yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.